Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Bapak dan Ibu dosen dan teman-teman asdos semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tata cara membuat modul custom pada Odoo 16 dengan Docker. Oke, jadi untuk introduction, dalam implementasinya itu perusahaan seringkali punya kebutuhan spesifik yang nggak bisa dipenuhin oleh modul umum yang tersedia pada Odoo App Store. Jadi perlu yang namanya modul spesifik yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Dan pada tutorial kali ini, teman-teman akan mempelajari cara membuat modul custom pada Odoo. Nah, di sini pertama-tama kita akan melakukan pembuatan dan instalasi modul terlebih dahulu. Jadi pada folder add-ons, tempat teman-teman menetapkan direktori Odoo-nya, teman-teman perlu menambahkan folder custom modul yang ingin dibuat. Jadi seperti di sini saya membuat library products. Dan strukturnya seperti ini kurang lebih. Teman-teman abaikan saja yang namanya PyCache, karena itu hanya cache saja. Jadi pertama-tama membuat models, folder models, isinya itu ada init.py dan model dari modulnya. Di sini saya namain library_book.py. Lalu ada file folder security, di dalamnya ada file ir.model.access.csv. Lalu di sini opsional, tapi bisa ditambahkan static lalu /description, dan di isinya ada gambar dari iconnya ya, icon modulnya. Lalu views, isinya ada library_book_views.xml. Lalu ada init.py dan manifest.py. Init.py dan manifest.py-nya ini bisa dibilang yang cukup penting pada proses pembuatan custom modul ini. Oke, jadi pertama-tama dari file manifest.py, teman-teman itu bisa mengisinya dengan eh, ini ya, seperti ini. Jadi ada namanya, lalu versinya, lalu ada summary-nya, description, kategorinya apa. Di sini saya masukkan kategori inventory untuk eh, masuk ke dalam ini ya, ke dalam modul inventory. Lalu autornya siapa, depends-nya ke mana, dependensinya, di sini base saja. Lalu datanya ada security, ya file CSV dari security, lalu ada file views dari folder views, installability true, application true, lalu bisa dimasukkan icon seperti ini, lalu masukkan path untuk gambar iconnya, sehingga di modulnya itu akan muncul gambar iconnya juga. Nah, file manifest.py ini berfungsi untuk mengubah folder biasa menjadi modul yang bisa dikenali oleh Odoo. Nah, lalu di file init itu isi dengan kode from titik import models. Ini untuk memastikan bahwa Odoo itu akan memuat seluruh model yang didefinisikan pada folder models. Nah, lalu pada folder models ada file init.py. Ini isinya hanya from.import library book untuk menginisiasi model library book. Kalau misalkan ada lebih dari satu model, maka ditambahkan lagi importnya. Nah, selanjutnya adalah mengisi model dari library book atau custom model yang ingin dibuat. Jadi di sini karena modelnya adalah library book, maka saya mengisi dengan namanya misalkan library.book, lalu name-nya author, year, ISBN, description, status. Nah, ini untuk kodenya itu formatnya kurang lebih seperti ini. Jadi fields.char kalau misalkan formatnya adalah karakter, lalu stringnya judul adalah ini judul buku, jadi ini yang akan ditampilkan di modulnya nanti. Nah, ini ada beberapa yang required, ada beberapa yang enggak. Tapi untuk judul buku harus diisi, jadi kita isi dengan required true. Kalau misalkan mau optional saja, maka nggak usah dimasukkan required-nya. Atau tulis required false juga bisa. Nah, untuk yang lainnya kayak seperti authors, ini penulis buku. Lalu year, kalau year kan angka, jadi masukkan integer. Lalu untuk yang karakternya panjang, bisa isi dengan teks. Lalu kalau misalkan ada mau pilihan, tulis dengan selection. Nah, ini ada pilihan available, borrowed, lost, terus defaultnya apa, ini bisa diisi di model ini. Nah, selanjutnya adalah membuat folder views. Nah, folder ini berisi file XML untuk memuat tampilan modul seperti list, form, kalender, dan lain-lain.
Nah, ini isi tampilannya. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Ada ada record untuk mengisi form, lalu ada eh, record untuk menampilkan list bukunya dengan tree. Lalu di sini ada action, lalu di sini juga ada menu items. Jadi di sini bisa dilihat menu item, name-nya library, ID-nya library menu. Nah, parent-nya itu adalah stock.menu underscore stock underscore config. Ini itu apa ya, format penamaan untuk inventory, untuk modul inventory di Odoo. Jadi makanya di sini kalau misalkan kita akses inventory, library itu ada di dalam inventory ini. Karena parent-nya itu adalah inventory itu. Lalu yang kedua untuk books, parent-nya itu adalah library menu. Jadi books ini parent-nya adalah library. Baru bisa diakses kalau kita klik library di sini. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menentukan hak akses pada security dengan menambahkan er.model.access.csv. Nah, di sini ada ini ya, ada ID, nama, model ID-nya, group ID, perm read, perm write, perm create, sama perm unlink. Lalu ini ada value-nya. Nah, kalau misalkan konfigurasi modulnya sudah selesai, kita bisa akses modul tersebut pada list apps dan aktivasi. Jadi, saya langsung hand on saja di sini. Setelah dilakukan aktivasi, kita bisa akses ke inventory, lalu ke library, lalu ke books. Nah, di books ini kita bisa tambahkan dengan klik new, lalu masukkan judul buku, penulis buku, tahun terbit, ISBN, deskripsi singkat, dan lain-lain. Misalkan saya masukkan judul buku kalkulus, lalu penulis bukunya misal Pak Budi, tahun terbitnya misal tahun 2010, ISBN-nya misal ngasal aja sekian, lalu deskripsi singkatnya misal materi dasar mata kuliah kalkulus. Nah, status ketersediaan bukunya available misalkan. Nah, kalau misalkan sudah, ini kita bisa kembali aja ke books. Nah, dan di sini akan di ada tambahannya. Nah, ditambahkan buku kalkulus, penulis bukunya Pak Budi, tahun terbitnya 2010, ISBN-nya sekian, lalu status ketersediaan bukunya adalah available. Kalau kita mau ubah, kita klik lagi aja bukunya, lalu misalkan kita mau ubah statusnya ke borrowed. Kalau kembali, nah ini statusnya sudah berhasil berubah. Artinya kita sudah berhasil mengimplementasikan modul custom yang kita sudah buat. Oke, kalau begitu sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.